banyak banget yang pernah bercerita mistis di sini. Dan salah satunya adalah kisah yang satu ini. Jadi pada suatu hari tanggal 23 November 2018, jadi Gunung Salak ini mulai dikenal lebih horor lagi setelah ada pesawat jatuh di situ. Dan pesawatnya namanya adalah Sukhoi Superjet 100. Jadi kayak jatuh gitu pesawatnya, dan itu lebih menyeramkan lagi. Dan ini dia pada tanggal 23 November 2018 ada rombongan pendaki gunung yang mungkin mereka suka mendaki gunung. Ya, mereka mendaki Gunung Salak ini, dan ada suatu cerita yang sangat mistis. Jadi mereka memutuskan buat kayak yuk kita pergi yuk. Padahal kondisinya badannya lemah gitu dan capek gitu. Kondisi alam yang tidak bersahabat kayak hujan, becek, jalannya becek gitu. Tapi kalau aku nggak mau. Tapi mereka tetap memutuskan untuk berjalan mendaki gunung tersebut tanpa memikirkan hal-hal yang apa-apa gitu kan, negatif. Jadi mereka jam 3 sore hujan turun. Jadi hujan turun dan itu sangat amat lebat karena nggak tahu ya, mungkin karena kondisi alam yang yang tidak bersahabat ya, pokoknya hujan. Dan mereka sempat berpikiran untuk pulang aja yuk gitu kan. Tapi ya udah, karena ayolah bentar lagi nih mau nyampe ke puncak, tunggulah bentar lagi, sedikit lagi, paling kita nyampe bentar kok gitu kan. Kayak ada yang mensugesti buat naik ke atas lagi ke puncak. Jadi ya udah naik lagi mereka ke atas. Mereka memutuskan untuk bikin satu tenda. Awalnya mereka pengen bikin 2 tenda, cuman nggak tahu kenapa pokoknya mereka jadinya satu tenda. Dan kan mereka berenam nih, 3 cowok 3 cewek. Jadi cewek-ceweknya ini untuk ganti baju duluan gitu kan, dan cowok-cowoknya ini kayak ngobrol. Dan satu lagi teman cowoknya itu Benny itu dia kayak tidur karena dia kan yang nyetir hingga sampai Gunung Salak ya, ini. Ya udah tidur. Yang lainnya cowok-cowok 2 itu ngobrol. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Apa yuk? Mungkin kalian udah ada yang tahu, nggak tahu juga, tapi kita mau ceritain lagi. Jadi yang terjadi adalah ketika Benny bangun, jadi Ipah tuh teman ceweknya itu kayak melihat udah selesai ganti baju, dan lihat waktu Benny bangun di belakang Benny kan bangun kan di belakangnya ada sosok makhluk halus yang mereka tidak, mungkin itu temannya, mereka berpikiran, tapi nggak ada temannya yang mirip itu. Baju putih, rambut panjang gitu. Dan mereka singkat cerita udah pulang gitu kan, karena nggak pertama udah nyampe puncak. Kemudian pulang. Ya udah, menurut kita nggak akan pernah mau daki gunung, nggak akan pernah, karena nanti di akhir cerita kita bakal ceritain bukan pengalaman kita sih, pengalaman abang saudara kita yang pernah tapi bukan daki gunung, kayak camping aja dekat gunung. Puncaknya itu cuma bukan puncak, nggak 1000 meter juga, kayak Aceh nggak tinggi banget sih gunung-gunungnya. Ya udah, itu menurut kita serem banget. Oke, lanjut ke hantu gunung berikutnya, bawa-bawa. Yang kedua adalah Gunung Ciremai. Pasti kalian udah gak asing lagi banget sih dengan nama Gunung Ciremai. Mungkin sebagian kecil bagi kalian yang nggak tahu, tapi mungkin sebagian besar dan kalian tahu Gunung Ciremai. Gunung ini terletak di Jawa Barat dan itu sangat mengerikan. Jadi ini gunung ini tingginya 3078 meter di atas permukaan laut. Rata-rata laut tuh di atas gunung tuh di atas laut gitu. Jadi gunung
Iya. Wah. Jadi ada kuburan kuda. Jadi kayak emang ada. Gitu kan? Ada guys, ada. Jadi kayak yang menceritakan pengalaman mistis itu kayak sering mendengar lintasan kuda. Ya. Oke. Yang ceritanya adalah pada suatu hari, gak ada bilang tanggalnya ya. Pertengahan bulan Juli lah ya. Ada satu rombongan ya. 9 orang guys, 9 orang. Tambah dia 10 orang ya. Nah iya sih tapi. Dan kayak dia tuh kayak satu rombongan, cuman kayak 10 genap ya udah. Dan mereka pertama-tama dari pos 1 ke 2 itu gak apa-apa, kayak udah lancar gitu. Oh nggak ada apa-apa nih, lancar kita sampai ke puncak gitu kan. Mikirnya gitu. Tapi udah kenyataan berkata lain. Karena abis pos 2 tuh kan ada istirahat bentar minum gitu di pos 2. Lanjut mau ke pos 3. Di sini yang aneh. Karena nih kawan satunya nih jahil banget. Ya kayak ya udah kayak bercanda-bercanda sama temen yang lain. Woi, ngapain nih kayak gitu. Kayak ketawa-ketawa. Jadi dia hilang kontrol gitu ketawa. Dan sampai dia bilang gitu banget, "Ah, monyet lu." Gitu dibilang kan. "Ah, monyet lu." Biasa kan kita kok bercanda nggak tahu ngomong apa, keluarin terus ke kawan. "Ah, monyet lu." Kayak gitu kan. Dan tiba-tiba beberapa selang menit kemudian atau beberapa detik, monyet liar semua ke atas gitu. Bukan ke atas kepala sini, bukan di sini. Ya kan pohon-pohon kayak jadi selamat datang gitu kan. Kayak di situ monyetnya wah gitu kan. Kan ribut itu kan. Jadi mereka tetap jalan dengan kondisi badan yang sangat amat tegang. Lanjut lo ya. Sih ngomong gitu kayak gitu. Lanjut. Dan mereka akhirnya mendirikan tenda dan memutuskan untuk besoknya yang kita lanjutin turun gitu, atau lanjutin naik ke puncak. Besoknya naik ke puncak. Oh iya. Langsung turun gitu. Untuk apa naik gunung lama-lama? Puncaknya cuma 2 menit. Cuma foto-foto aja udah pulang balik. Dan kayak waktu turunnya itu kayak lama banget guys. Kayak mereka menceritakan itu dari pergi sama pulang itu kayak beda gitu, kayak gimana ya, jalannya pun lebih lama gitu terasanya. Kayak dari awalnya misalnya 1 jam dari jam 10 sampai jam 3 gitu kan. Sekarang kayak dari jam 1 sampai jam 5 sore, jam 6 sore kayak itu. Jadi ya creepy banget ya. Kok lama? Kok bisa lama? Apa mereka disesatkan dulu? Mungkin saja karena kan lalu gini ada teman-temannya yang bilang, salah satu temannya mungkin dia bisa ngeliat gitu kan ya, wah dia di tenda kita dia berkata, saya dia bilang noh dia di tenda kita, masa nunjuk ya di pohon-pohon gitu loh. Lalu temannya yang satu, masa nggak ada tenda kita di situ, tenda kita depan lagi. Enggak, dapat teka mereka di situ kan. Enggak ada dia di situ. Nggak ada gitu lah pokoknya. Singkat cerita mereka udah turun ke pos berapa dan melewati kuda. Jadi ya kuburan gimana sih? Nggak tahu, pokoknya lintasan kuda gitu. Mungkin ada temennya yang badan set gitu kan. Kemudian kayak gitu kan jalan balik gitu kan. Kayak ajak, dan temennya yang di paling belakang itu, yang di paling belakang kan ngeliat dia kok balik badan gitu kan. Dan ditanya, udah jalan terus udah jalan terus kita nggak ganggu kan, bilang gitu kan, bahasa Jawa kita nggak tahu. Dan udah oke, kayak gitu creepy banget lewat kuburan kuda. Aku nggak, itu jam 12 gitu ya, pokoknya mereka sampai di base camp jam 2 malam. Wow, creepy lama banget mereka ya kan. Dan waktu di base campnya itu temennya cerita, aku gini-gini loh, aku kayak kan aku paling belakang nih, dia bilang kayak ada belakang kita kayak ada makhluk halus yang ngikutin loh. Dan temennya itu otomatis, dari tadi kita diikutin. Iya. Pokoknya mereka cerita gitu kan. Oke, lanjut ke gunung berikutnya.
cerita horor juga. Dan jadi ini gunung ini terletak di Yogyakarta gitu, di Yogyakarta. And ini terkenalnya booming banget gara-gara ada keberadaan pasar bubrah. Pasar bubrah. Mana ada sih pasar di gunung? Itu katanya sih pasar gaib atau pasar mereka semua gitu loh. Jadi ada satu pendaki ini, langsung aja kita ke cerita pendakinya. Jadi ada satu pendaki yang mengaku kehilangan kontrolnya atau kehilangan kesadarannya. Jadi dia beli pisang gitu di salah satu pedagang yang mengelilingi rumahnya gitu. Jadi dia tergiur lah guys karena ada pisang. Mungkin dia suka pisang gitu kan. Dan ini kondisinya tengah malam dan dia langsung kehilangan kontrolnya setelah membeli pisang itu. Emang ada ya pedagang lagi katanya kan? Emang ada pedagang yang mau jualan tengah-tengah malam. Orang juga ada pada tidur, ngapain dia jualan? Mungkin ada jualan 24 jam. Itu warkop kali 24 jam. Pendek banget, cukup pendek daripada yang tadi segini. Oke, lanjut ke gunung berikutnya. Yang keempat adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu ini terletaknya di Jawa Tengah. Dan gunung ini selain mistis, gunung ini juga memiliki keindahan alam yang cantik banget. Jadi gunung ini memiliki tingginya berapa? 3.265 meter persegi. Meter di atas permukaan laut. Dan itu puncaknya ada 3, yaitu puncak Hargodumilah, puncak Hargodumuling, dan puncak Hargodalem. Itu bahasa Jawa ya. Ada salah satu rombongan pendaki dan di situ dia juga merasain bukan sekali, 2 kali doang, cuman 4 kali. Cuman berapa kali lah mistis. Dan di situ juga ada pasar setan katanya, tapi nggak seseram yang pasar setan tadi. Pasar bubrah nggak seseram pasar bubrah tadi, kayak cuman bisa dilihat sama orang-orang yang tertentu doang, nggak semua orang bisa lihat. Dan bisa dengar langsung suara ribu-ribu pasar gitu. Ngeri banget ya. Jadi ceritanya yang pertama dia rasakan adalah berat gitu, kayak bawa tas sih. Cuman pas dia oper tasnya ke temannya nggak merasakan hal yang berat, tapi dia masih merasakan hal yang berat padahal dia lagi nggak gendong tas sama sekali. Ya berat di. Jadi itu kayak ada orang duduk kayak gini. Iya. Yang kedua adalah dia kayak merasakan nafas seseorang. Jadi kayak nggak gitu. Di telinganya kayak gitu, kayak ada, berarti kayak otomatis orang tak nafas, kayak orang gendong gitu, orang gini gitu kan. Oh no, pokoknya itu serem banget. Gimana sih bisa denger gitu? Tapi kenapa kita denger? Nggak mau, sorry, kan bebas nih, sorry ya. Yang ketiga itu singkat sih, dia ceritanya cuma singkat gitu. Yang ketiga pengalamannya itu adalah perubahan iklim cuaca dari hangat menjadi dingin. Jadi kayak pertama kayak panas gitu, nggak hangat gitu lah, kayak suasana gunung pada umumnya, kemudian jadi dingin. Kita nggak tahu berapa Celcius guys. Oke, jadi yang keempat yang terakhir dialami itu adalah kayak apa namanya, delman jalan kayak gitu ya, kayak kayak kuda lagi jalan. Kalian tau gak sih kuda lagi jalan? Kalian pernah naik delman kan? Ya itu nggak gitu, itu cara kaki manusia guys. Iya juga sih. Oke, lanjut ke gunung berikutnya.
waktu kita lihat nggak ada yang menghiraukan gitu kan keindahannya, nggak ada yang kayak, jadi kita lagi di puncak nih kayak laut, gunung yang lain yang kecil-kecil gitu, kayak cantik gitu banget, nggak akan ada satupun yang orang ragukan gitu kan gunung di antara lain-lainnya gitu kan. Tapi di balik keindahan alam ini ada gunung tuh selalu ada mistis, sungai, laut gitu, ada mistisnya pasti. Jadi mistisnya ini ada sebuah kerajaan jin atau bangsa jin yang dipimpin oleh Dewi Anjani, makanya mungkin namanya Rinjani, mungkin sih, mungkin namanya sama Dewi Anjani. Jadi Dewi Anjani ini lahir di bangsa jin, jadi dia yang menguasai Gunung Rinjani ini. Jadi ada suatu mitos kan, ya. Jadi kita nggak boleh berkeluh kesah di sini karena akan terjadi benar-benar gitu. Jadi kayak kita takut hujan nih, nanti gimana ya kalau hujan, pasti nanti akan hujan yang sangat deras walaupun itu lagi panas-panasnya. Kalau kita berkeluh kesah kayak hujan nih bentar lagi kayaknya, itu bakal terjadi hujan yang lebih besar nanti panas sekali, tiba-tiba panas. Nanti kayak gimana ya, kayak nanti kita kesasar nih, benar-benar kesasar. Dan ini salah satu pendaki yang menceritakan kisah apa namanya, mistisnya dan kisah sial bangetnya karena dia tuh anak cewek. Jadi dia mendaki gunung itu sedang hamil. Jadi dia kayak berkesah ya, berpikiran kayak aku bisa nih naik gunung ini, ya udah mendaki gunung ini. Nggak gitu kenyataannya. Di tengah perjalanan dia kayak gimana nih bayi aku kayak gitu kan. Ya, kemudian beberapa jam atau beberapa menit kemudian di tengah-tengah itu dia langsung keguguran dan pingsan. Dan dia mengaku sebelum itu dia melihat kayak enggak sih, bukan melihat, merasakan ada sosok yang di belakangnya, yang berada di belakangnya untuk incar bayinya atau gimana nggak tahu. Jadi kita kalau nggak boleh berpikiran negatif atau kayak diam aja gitu di gunung itu. Udah kita sampai mau tengok pemandangan, incarnya itu jangan kayak nanti hujan, nanti panas, nanti temanku hilang gitu. Oke, jadi ini kisah alam saudara kita. Jadi kayak dia baru beberapa hari ini, makanya kita buat video ini yang ada di gunung. Ya sebenarnya nggak daki gunung, cuma camping gitu. Tapi dekat gunung, dekat laut kayak pertengahan. Jadi nggak gitu. Kayak ini nanti puncaknya itu kayak lihat semua kota-kota, tapi indahnya pulang. Jadi kita pulang. Gini nih kotanya, bisa lihat kota Banda Aceh gini. Seru banget ya. Tetap aja walaupun pendek aku nggak mau. Jadi tetap aja karena
jatuh kayak dari kemah ini kan kemah ini galon. Galonnya entah ada berapa pokoknya jatuh gitu kayak tergelincir gitu. Dan mereka kaget, semua orang yang ada di situ kaget. Tapi kan positif sebenarnya takutnya alah kucing udah ngobrol lagi. Jadi setelah galon ini jatuh, abang kita langsung sama temannya sih, abang kita sama temannya kan berempat nih, satunya lagi udah masuk ke tenda gitu kan. Jadi kayak berempat, dua lagi nih gak dengar, abang aku cuma yang dengar sama temannya. Jadi kayak ketawain gitu kayak gitu. Bukan gitu, makanya diketawain lah sama Mbah Kunti miskin. Kita jadi diketawain gitu kayak suaranya emang jelas banget, tapi abang kita kayak biasa kok dengar